Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deki Andriansyah, NPM 20130250018. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang membuat tabel, membuat database di DBMS Microsoft Access dan DBMS MySQL menggunakan CMD. Di sini ketentuan-ketentuannya ada kita membuat tabel identitas dan tabel provinsi, lalu mengisi tabel, menginputkan data ke dalam tabel tersebut, lalu setelah itu membuat relasi antar tabel. Yang pertama, saya sudah membuat tabel identitas dan tabel provinsinya. Berikut screenshotnya. Ini tampilan tabel identitas dan tabel provinsi yang saya buat di menggunakan DBMS MySQL menggunakan command prompt atau CMD. Dan yang ini adalah tampilan dari screenshot tabel yang saya buat di DBMS Microsoft Access. Baik, yang pertama kita ke yang CMD dulu. Di CMD atau command prompt, di sini kita jika ingin membuat sebuah database itu harus menginputkan atau memberi perintah dengan sintaks. Seperti saya ingin menampilkan database apa saja yang berada di MySQL saya, yaitu menggunakan sintaks show databases. Lalu setelah itu kita gunakan database yang ingin kita gunakan dengan sintaks use, lalu nama database tersebut. Untuk menampilkan tabel apa saja yang berada di dalam database tersebut, saya menggunakan sintaks show tables. Lalu setelah itu saya menampilkan field apa saja yang ada di dalam tabel. Misalnya di tabel identitas saya ingin menampilkan field apa saja yang ada di dalam tabel identitas. Di sini saya menggunakan sintaks desk. Sintaksnya yaitu desk nama table, lalu titik koma. Begitu juga dengan tabel provinsi. Jika kita ingin melihat field apa saja yang ada di dalamnya, maka menggunakan sintaks desk lalu nama table. Lalu untuk menginputkan tabel, di sini saya sudah menginputkan beberapa data ke dalam tabel identitas dan tabel provinsi. Untuk menginputkan tabel, di sini saya menggunakan sintaks insert. Perintahnya adalah insert into nama tabel identitas values buka kurung ID. Yang pertama kita masukkan ID identitasnya. Lalu setelah ID ada nama. Setelah nama ada gender. Di sini gendernya M untuk male dan F untuk female. Lalu place. Setelah place ada tanggal lahir dengan format tahun, bulan, tanggal.
lalu alamat, setelah itu ID provinsi. ID provinsi kita sesuaikan dengan yang ada di tabel provinsi. Karena di sini saya berada di Provinsi Lampung, maka ID provinsinya adalah 1. Lalu setelah itu ada about. Baik, di sini ada notifikasi query OK. Itu artinya data yang kita inputkan sudah masuk ke dalam tabel identitas. Bisa kita cek dengan sintaks select from nama tabelnya. Bisa kita lihat ini sebelum kita inputkan hanya ada 2 data, lalu setelah diinputkan bertambah 1 data lagi menjadi 5 data. Untuk yang di tabel provinsi, begitupun cara menginputkan datanya menggunakan perintah insert juga. Contohnya perintahnya sama, insert into nama tabel, tetapi yang membedakan hanyalah data inputannya saja, karena di sini kita menginputkan ID identitas, nama, gender, place, birthday, address, ID provinsi, dan about. Jika di tabel provinsi kita hanya menginputkan ID provinsi dan kotanya saja. Jadi di sini saya akan menginputkan ID provinsinya ada 7. Lalu provinsinya Aceh, Papua. Untuk ibu kotanya Jayapura. Baik, query OK. Jika muncul notifikasi ini berarti kita sudah berhasil menambahkan datanya. Untuk mengeceknya kita gunakan sintaks select. Bisa kita lihat di sini sudah bertambah datanya. Setelah menginputkan data, kita akan membuat relasi antar tabel. Caranya dengan menggunakan sintaks alter table. Alter table, lalu pilih tabel mana yang ingin kita jadikan, kita berikan foreign key. Di sini saya memilih tabel identitas. Alter table, nama tabelnya.
di tabel identitas kita pilih lagi field mana yang akan kita jadikan foreign key. Di sini saya akan menggunakan field yang ID provinsi. Saya lupa tadi alter table add foreign key. Saya tadi lupa menambahkan ini. Jadi sintaksnya yaitu alter table add foreign key, nama tabelnya, lalu field yang akan dijadikan foreign key-nya yaitu ID provinsi, lalu reference mengambil rujuk. Kita di sini reference ini fungsinya untuk mengambil rujukan. Di sini saya mengambil rujukan dari tabel provinsi dan fieldnya ID provinsi. ID provinsi. On update-nya kita cascade saja. On delete cascade. Baik. Di sini terjadi error pada sintaks yang saya buat. Tadi di situ ada kesalahan pada sintaks yang saya buat. Di situ saya tidak menspasi foreign key-nya. Kita akan mencoba kembali. Masih error. Baik, di sini sudah berhasil. Kesalahan saya tadi ada di penempatan add foreign key-nya. Seharusnya alter table nama tabel terlebih dahulu, baru add foreign key, lalu field yang ingin kita jadikan foreign key, references. Ini adalah rujukan. Rujukannya kita merujuk dari tabel provinsi dan field ID provinsi. Di sini saya tadi hanya kebalik nama tabel dan add foreign key-nya saja. Lalu jika sudah, di sini muncul notifikasi query OK. Untuk mengeceknya kita bisa cek di desk table dengan sintaks desk lalu nama tabelnya. Nama tabelnya adalah tabel identitas. Baik, bisa kita lihat di sini ID provinsi sudah menjadi foreign key. Mungkin cukup sampai di sini untuk yang memasukkan database dan membuat relasi di MySQL menggunakan CMD. Untuk yang menggunakan DBMS Microsoft Access, cara-caranya adalah sebagai berikut. Di sini saya juga sudah menginputkan beberapa data. Jika di Microsoft Access untuk menginputkan datanya
Caranya cukup mudah, hanya tinggal mengklik saja bagian bawah ini, sesuaikan isinya dengan field yang ada di atas. Di sini ID identitas. Addressnya Bandar Lampung. ID provinsi dari Bandar Lampung adalah 1. Dengan begini kita sudah berhasil menginputkan data ke dalam tabel identitas. Langkah selanjutnya tinggal save. Untuk di tabel provinsi sama saja, tinggal kita tambahkan saja provinsi Papua dengan kota Jayapura. Save. Baik, sudah. Di sini sudah kita inputkan. Dan jika di Microsoft Access untuk mengedit atau melihat field dan menentukan tipe data pada field yang ada di dalam tabel. Caranya dengan cara klik kanan pada tabel lalu design view. Jika sudah seperti itu, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini kita bisa melihat keterangan-keterangan dari tabel identitas. Fieldnya ada ID identitas, name, gender, place, birthday, address, ID provinsi, dan about dengan tipe data, short text, dan ada juga date atau time pada birthday. Di sini kita bisa menambahkan deskripsi juga. Dan di sini ada ID identitas, deskripsinya sebagai primary key, saya deskripsikan. Dan juga ada ID provinsi yang nantinya akan saya buat menjadi for region key. Lalu di tabel provinsi sama saja. Baik, setelah itu saya akan membuat relasi antara kedua tabel berikut dengan cara klik database tools di menu bar, lalu pilih relationship, lalu show table, pilih tabel yang akan kita tampilkan, klik add, close. Lalu setelah itu kita tinggal drag dan pilih field mana yang akan kita jadikan for region key. Di sini saya akan memilih field ID provinsi sebagai for region key dari tabel identitas.
Jadi kita akan mendrag field ID provinsi ke ID provinsi di tabel provinsi. Maka tampilannya akan seperti ini yang muncul. Kita centang saja enforce referential integrity-nya. Cascade update dan delete-nya kita centang juga. Lalu create. Di sini tidak bisa di-create karena tabel identitas dan tabel provinsi kita masih terbuka. Sebelumnya kita close terlebih dahulu. Baik, bisa kita lihat di sini sudah berhasil kita buat relasinya antara tabel identitas dan tabel provinsi. Setelah itu selanjutnya, setelah membuat relasi antar tabel, saya akan menjelaskan perbedaan antara membuat database dengan menggunakan Microsoft Access dan menggunakan MySQL dengan CMD. Jika dengan MySQL memang agak ribet untuk membuat data di MySQL karena kita harus teliti dalam sintaks yang kita ketikkan. Jangan sampai ada yang salah walaupun satu karakter pun, karena kesalahan satu karakter saja bisa menyebabkan error saat kita mengenter atau menginputkan sintaks tersebut. Contohnya di sini ada error pada saat saya ingin menambahkan variation key, padahal saya hanya keliru pada bagian nama tabel dan add variation key-nya, letaknya terbalik, tapi di situ tidak terbaca dan terjadi error. Dan juga jika menggunakan MySQL CMD, itu saat menginputkan data ke dalam tabel itu agak repot. Kita harus mengetikkannya satu-satu dengan ada tanda petik, tanda koma, tanda kurung, dan titik koma. Dan kita harus benar-benar teliti, jika tidak akan terjadi error pada query-nya. Lalu jika menggunakan Microsoft Access, memang untuk pembuatan tabel sampai penginputan data pada Microsoft Access itu tergolong cukup mudah, karena kita hanya tinggal menginputkannya saja dan memilih-milih tipe datanya. Karena di sini sudah tersedia banyak tools-tools yang mendukung kita untuk membuat database. Tetapi kekurangannya untuk saya pribadi, saya masih agak bingung terhadap tools-tools yang ingin saya gunakan, karena saya jarang menggunakan sistem DBMS dari Microsoft Access ini. Seperti create, di sini banyak ada table, ada create table, table design, SharePoint. Di sini saya masih banyak yang belum saya ketahui untuk fungsi-fungsi dari tools-tools yang ada. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.